Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini hari Minggu. Hari ini market masih tutup ya, dan besok market buka. Eh, Langsung aja ya. Ini analisa untuk XAUUSD untuk 1 minggu ke depan gitu. Kalau misalkan kita lihat ya di time frame daily, XAUUSD sudah 1 bulan mengalami penurunan ya, atau bisa dibilang terkoreksi gitu kan. Untuk area support terdekat di XAUUSD, kalau misalkan kita lihat di daily itu ada di sekitaran area sini ya, di sekitaran 1800. Ini untuk area support di XAUUSD daily time frame. Untuk support keduanya sendiri ya, yang lebih signifikan itu ada di area sini, itu di sekitaran 1730 gitu kan. Jadi buat teman-teman di minggu ini ya, teman-teman lebih coba difokuskan ke area support di 18 ya, di area 1800. Untuk support keduanya sendiri di 1730. Ini dua area support yang cukup signifikan di daily time frame. Supaya nggak pusing, saya rubah dulu ya ke warna biru. Jadi untuk pandangan di XAUUSD, selama harga tidak melewati 1730, secara pandangan panjang ya, XAUUSD itu masih dalam kategori uptrend ya bagi pandangan saya. Untuk di time frame kecilnya sendiri ini jelas lebih ke sentimen downtrend ya, atau bearish. Sedangkan untuk dailynya sendiri saya masih beranggapan bahwa ini masih bullish gitu kan. Selama tidak ada penutupan di bawah 1730, market untuk XAUUSD atau pergerakan untuk XAUUSD itu masih bullish. Kalau misalkan kita lihat ke weekly ya, karena hari ini minggu terakhir di bulan Februari. Jadi kalau misalkan kita lihat dari weekly juga, ini market yang masih belum menyentuh area swing high yang ada di sini gitu kan, yaitu area swing high di tanggal 7 Maret ya 2022, berarti itu di tahun lalu gitu kan. Lalu kenapa sih market bisa turun gitu kan di area sini? Karena kalau misalkan kita tarik Fibonacci ya dari swing high yang ada di sini, di swing high 8 Agustus sampai swing low yang berada di 26 September, teman-teman mungkin bisa lihat di sini harga itu sempat menyentuh area 161,8% Fibonacci gitu kan. Jadi biasanya kalau misalkan harga udah nyampe area sini, harga akan melakukan koreksinya dan berubah sentimennya dari bullish ke bearish gitu. Cuman untuk konfirmasinya sendiri di XAUUSD supaya kita bisa melihat pergerakan yang jauh lebih jelas, dia kalau misalkan pandangan kita udah fix misalkan bearish, itu bagi saya harga itu harus nutup di bawah 1730 ya. Jadi selama harga di atas 1730 ya, pandangan saya untuk XAUUSD masih bullish gitu kan. Ini pandangan untuk jangka panjang. Jadi kita bisa ambil trade ini untuk swing trading gitu kan. Sedangkan untuk intraday-nya sendiri, di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya di time frame 4. Kalau misalkan kita pindah ke time frame 4, kita mempunyai area support baru tentunya, yaitu di sekitaran area sini ya. Kalau misalkan kita lihat itu di sekitaran 1775 ya. Di area situ ini area support di H4 atau di 4 jam gitu kan. Jadi di bawah itu sebenarnya masih banyak area support yang menahan pergerakan XAUUSD supaya tidak melanjutkan penurunannya gitu kan, atau menahan harga sementara sebelum ada konfirmasi untuk melanjutkan kenaikannya mengikuti tren di weekly ya, atau tren jangka panjangnya gitu.
selama harga tidak melewati 18 atau 1.800 di daily, ada kemungkinan harga akan terkoreksi ke atas ya di time frame H4 atau time frame kecil H1. Jadi buat teman-teman ya yang mau entry untuk intraday, teman-teman bisa analisa di time frame H4 ataupun H1 gitu kan. Sedangkan untuk di time frame H4-nya sendiri, kita punya area resisten ya di area sini. Itu di 18.50 kurang lebih. Ini area resisten di H4 gitu kan. Lalu setup mana sih yang mau kita ambil? Kita ambil untuk intraday-nya aja dulu ya, bukan untuk swing trading. Kalau misalkan kita mapping nggak usah jauh-jauh dari atas, karena kita sudah melihat bahwa XAUUSD ini di time frame kecil lagi downtrend itu kan. Sedangkan di time frame yang besarnya itu harga sedang menguji ya, mau menguji area support di 18 atau di 1.800 gitu kan. Kita bisa lihat di time frame H1. Kita cari ke time frame H1. Teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa harga itu jelas bergerak turun di time frame yang lebih kecil gitu. Sekarang harga berada di kisaran 18.11 ya di area sini. Lalu bisa nggak sih harga masuk ke sekitaran atau menyentuh area 1.800 gitu kan, area support di daily? Bagi saya ini mungkin ya, mungkin karena kalau misalkan kita tarik Fibonacci ya dari swing low yang ada di sini ke swing high yang ada di sini, itu harga sudah nyampe ya 161,8% gitu. Jadi ada kemungkinan sebelum masuk ke area 1.800 harga akan melakukan koreksi ke atas gitu. Kalau misalkan kita lihat di time frame H4, kita balik lagi ya ke time frame H4 untuk melihat pergerakan yang jauh lebih jelas. Teman-teman mungkin di sini ya bisa tarik swing low ke swing high yang ada di sini. Teman-teman perhatikan ya, area 161,8% di H4 itu dekat dengan area support di daily gitu kan. Jadi ada kemungkinan harga masih bisa melanjutkan ke bawah sekitaran kurang lebih itu 100 pip ya, atau 1000 poin lah istilahnya gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun ke bawah gitu. Lalu kalau misalkan kita mau cari entry, kita bisa cari-cari di time frame H1 seperti itu. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini kita punya area resisten baru yang sebelumnya area support di time frame H1 gitu kan, yang belum dites atau di retest di 18 sekitaran 18.20 ya. Ini resisten di time frame H1 gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau coba cari entry, teman-teman bisa tunggu adanya koreksi ke area sini. Lalu di sini kalau misalkan terbentuk ya pola candle opening star, teman-teman bisa cari entry sell gitu kan. Untuk area order blocknya sendiri di sini ya, kalau teman-teman perhatikan ini candle bullish terakhir sebelum harga itu signifikan turun gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tarik Fibonacci lagi ya, misalkan ini adalah area swing low gitu kan, kita bisa mengukur di area swing yang ini, tarik ke area swing low itu di sekitaran 61,8%. Jadi ada kemungkinan harga itu akan melanjutkan kenaikannya di hari Senin. Kalau misalkan maksudnya terkoreksi ke atas ya di hari Senin. Kalau misalkan harga itu berhasil nutup di atas 23,6% seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari entry sell, tunggu harganya melakukan koreksi ke atas di time frame H1 gitu kan. Jadi asumsinya mungkin seperti ini ya, ketika harga kembali naik ke atas, retest dan di sini terbentuk pola candle opening star atau pola candle continue ya untuk melakukan penurunan, teman-teman bisa cari entry sell di sini dengan target di kisaran 1.800. Untuk stop lossnya sendiri ya otomatis stop lossnya harus berada di swing high yang ada di sini gitu kan, di sekitaran 18.27 di area situ.
dari segi risk reward ratio ini masih masuk akal sih kalau bagi saya, sekitaran 1:2 seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang fokus mencari sell, mengikuti arah tren di time frame H4 ya, karena sentimen market masih bearish di time frame kecil, teman-teman bisa menunggu adanya koreksi ke atas untuk mencari sell di area sini kan. Jadi kalau misalkan hari Senin market terkoreksi ke atas time frame yang kecil, teman-teman mungkin pergerakannya akan seperti ini ya. Seperti itu. Kalau misalkan harga terus turun ya saran saya mending kita menunggu untuk melihat reaksi di sekitaran area support yang ada di time frame daily ya, area support yang ada di sini. Karena takutnya di sini para swing trading ya itu udah siap-siap mencari posisi entry gitu kan. Jadi karena sekarang harganya lagi berada di tengah-tengah seperti ini, saran saya jangan dulu entry ya, apa itu entry sell ataupun entry buy. Karena kalau misalkan kita entry di area sini ya kita mikirnya gitu, stop lossnya mau disimpan di mana gitu. Berbeda kalau misalkan harga itu bisa koreksi ke atas, kita bisa menyimpan ya area stop lossnya di sekitaran area sini gitu kan, di sekitaran 18.30 lah, seperti itu. Ini untuk pandangan intraday ya, ini untuk pandangan intraday. Sedangkan untuk pandangan swing tradingnya sendiri, saya masih menunggu adanya penurunan ke sekitaran 1800 atau di area 18 ini ya, area support yang terlihat di daily seperti itu. Karena area support ini kalau teman-teman perhatikan ya di area sini, kalau misalkan kita lihat historinya, harga itu di sekitaran 1800 beberapa kali mantul ya, 1, 2 di sini ya, 3 di sini, 4, dan akhirnya dia breakout gitu kan dan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Jadi mungkin ya area support di 1800 ini merupakan area support yang cukup kuat gitu kan. Selama harga tidak melewati 1800, harga itu bagi saya masih bias bullish ya, kecuali kalau misalkan udah nutup di bawah 1800 secara daily, ada kemungkinan harga akan keseret ke sekitaran 1775 ya, area sini. Resist support di daily juga tentunya, karena di sini ya, ini kalau teman-teman perhatikan, dan di sini gitu kan. Jadi di bawah itu kita masih banyak area support yang mungkin akan menahan pergerakan dari XAUUSD supaya tidak turun lebih dalam gitu kan. Untuk support kunci di XAUUSD itu saya melihat di sekitaran 1730 ya, di area sini, karena ini area yang di mana harga itu breakout sebelum naik gitu kan. Jadi area ini biasanya area yang paling ditunggu-tunggu untuk swing trading, area para trader gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari entry buy, teman-teman tunggu adanya penurunan sampai sekitaran 18 ya, ke area 1800. Sedangkan teman-teman di sini untuk cari entry sell, teman-teman bisa cari entry sell di time frame H1 ya untuk intraday. Tunggu adanya koreksi ke sekitaran 18.20 seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya analisa teknikal untuk XAUUSD atau gold. Semoga analisa ini cukup bermanfaat ya buat teman-teman, menjadi informasi ataupun referensi tambahan sebelum teman-teman mencari posisi di XAUUSD gitu kan. Mungkin cukup itu aja. Buat teman-teman yang mau ngasih masukan, teman-teman bisa komen aja. Buat yang suka dengan analisa dari XAUUSD ini, teman-teman bisa like ataupun komen juga ya, dan subscribe juga supaya channel ini terus berkembang dan saya juga lebih semangat untuk berbagi setup di beberapa pair yang berhubungan dengan forex market seperti itu. Baik, mohon maaf ya kalau misalkan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.